saja yang ada dalam konsep integritas. Nah, kita bacakan dulu ya apa itu integritas ya supaya kalian itu paham. Jadi nanti soal-soalnya kan seputar ini, jadi kalian harus bisa dulu pengertian integritas. Integritas itu seperti apa? Oke, integritas. Integritas itu yang pertama. Apa yang dikatakan integritas itu bila seseorang dikatakan integritas itu bila yang pertama itu ada konsistensi perilaku. Jadi konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, atau etika organisasi. Ya, ada unsur konsistennya. Yang kedua, itu tingkatannya adalah jujur dalam hubungan dengan manajemen. Rekan kerja bawahan langsung pemangku kepentingan yang lain. Ada konsistensi, ada kejujuran. Yang ketiga, menciptakan budaya etika tinggi. Selanjutnya, ada tanggung jawab atas tindakan dan keputusan. Itu namanya integritas. Ya. Jadi ada konsisten, ada jujur, ada menciptakan budaya etika tinggi dan bertanggung jawab. Itu definisi dari integritas. Yang terakhir adalah menerima resiko yang menyertai dari tanggung jawab itu. Jadi nilai yang terkandung di integritas itu sebenarnya banyak sih ya. Ini ada nilai turunannya juga. Misalkan konsisten, jujur itu berarti nanti keturunannya ke amanah juga masuk ya. Kemudian ada tanggung jawab, kemudian ada upaya untuk menciptakan budaya, kemudian menerima resiko. Nah, pada kamus integritas, level terendahnya setidaknya itu kalian mampu bertindak sesuai norma secara tataran pribadi. Ya, bertindak sesuai ini dalam kapasitas pribadi, maka kalian harus bisa bertingkah laku sesuai dengan perkataan, artinya jujur dan amanah. Ya, artinya ini jujur dan amanah. Yang kedua, melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkupan sehari-hari tataran individu pribadi. Ini berarti adanya kesadaran dan adanya tanggung jawab serta mau menerima resiko bila tidak sesuai dengan peraturan. Jadi bila melanggar peraturan, maka sikap kita adalah tidak menerima resiko dari apa yang kita lakukan. Yang ketiga, itu tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan organisasi. Ini juga berarti dalam arti lainnya apa? Kita itu sadar bahwa hal itu merupakan pelanggaran etika. Yang kedua, selain kita itu menolak untuk menjanjikan, tidak menjanjikan, tapi kita juga selain itu kita juga sendiri harus menolak bila dijanjikan sesuatu yang berbau ketidakjujuran atau pelanggaran etika. Itu di level terbawahnya itu ya. Level terbawahnya itu berarti ada 3 itu. Nah, kemudian untuk kamus integritas level kedua, itu hubungan kita dengan rekan kerja, teman-teman. Itu yang pertama, sesama rekan kerja itu mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai norma etika organisasi. Dalam setiap situasi kondisi, kita harus mampu mengingatkan. Juga mengajak. Jadi kalau ada melanggar, itu kita ingatkan sebagai rekan kerja. Dan kita mengajaknya kembali untuk bertindak sesuai etika. Yang kedua, kita mampu menerapkan norma-norma itu secara konsisten di setiap situasi pada unit kerja. Jadi antar teman itu harus mampu diterapkan norma-norma yang konsisten, ajak gitu ya. Konsisten itu artinya ajak. Tidak tergantung situasi. Oke, yang ketiga itu memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Itu sama ya, itu berarti dapat dipercaya intinya di situ. Itu level 2 itu jika kita berstatus sebagai rekan kerja. Bagaimana kita memanfaatkan atau mengembangkan sikap integritas itu dalam kaitannya dengan hubungan rekan kerja. Bagaimana imbas dari integritas pribadi kita pada level 1 dihubungkan dengan situasi dalam lingkup ruang atau teman tim kerja. Sedangkan pada level 3 itu level kepemimpinan, teman-teman. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, maka kita harus mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin itu bertindak sesuai nilai, sesuai norma, sesuai etika. Ya.
dalam lingkup formal. Salah satunya indikatornya apa nanti soal-soalnya. Yang pertama, memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai norma etika organisasi dalam segala situasi kondisi. Bagaimana cara memastikannya? Artinya dalam hal ini memastikan itu jika ada dari anak buah atau bawahan Anda itu sedikit melanggar dengan artinya melanggar ringan, pelanggaran ringan, maka Anda harus memastikan itu kembali lagi ke jalur relnya untuk mengikuti etika organisasi, untuk mengikuti norma-norma yang berlaku dalam organisasi. Nah, memastikan anggota yang dipimpin itu masuknya salah satunya pelanggarannya adalah pelanggaran ringan. Dikembalikan lagi. Oke. Kemudian mampu memberikan apresiasi. Nah, jika ada teman kita itu yang punya integritas tinggi, mampu menjalankan peraturan-peraturan sesuai norma yang ada dalam organisasi, kita berikan apresiasi. Kita berikan penilaian yang terbaik. Ya, bentuknya bisa macam-macam ya. Bisa pujian, bisa apa, lain-lain ya. Kemudian jika ada yang melanggar, kita berikan teguran pada anggota yang kita pimpin. Nah, teguran ini biasanya, teguran itu ada teguran ringan dan teguran keras. Teguran ringan untuk pelanggaran ringan. Teguran keras itu untuk pelanggaran yang keras. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita bertindak, supaya tim kita atau anak buah kita atau bawahan kita atau organisasi kita itu semuanya stakeholdernya bertindak selaras dengan nilai norma di setiap situasi dan kondisi tanpa ada alasan apapun. No kompromi. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penilaian sikap integritas dalam unit kerja yang dipimpin. Ya, dilakukan monitoring, kita kemudian evaluasi. Kemudian untuk level 4, ini teman-teman yang perlu diketahui bahwa level 4 ini biasanya untuk di atasnya atasan. Biasanya di atasnya ada kepala unit sendiri gitu ya. Jadi jarang sekali soal yang membahas tentang level 4. Tapi kita juga akan bahas nih. Level 4 itu mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai. Nah, indikator pertamanya menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan mematuhi nilai norma etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Yang keduanya mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi serta berani menanggung konsekuensinya. Yang ketiga, berani melakukan koreksi atau pengambilan tindakan atas penyimpangan kode etik yang dilakukan oleh orang lain pada tataran lingkup kerja setingkat instansi, meskipun ada resiko. Kemudian untuk level yang tertinggi itu mampu menjadi role model. Salah satu dari indikator role model itu yang pertama mempertahankan tingkat standar etika. Yang kedua menjadi role model atau keteladanan. Yang ketiga membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma yang sejalan dengan nilai strategis. Nah, itu teman-teman, ada 5 level. Nah, semakin tinggi levelnya, maka skornya akan semakin bagus. Kayak masing-masing soal itu berada pada level tertentu, dan kita harus memahami masing-masing soal tersebut. Nah, kita kasih contoh begini, teman-teman. Kita mulai saja dengan contoh-contoh soal, kemudian kita akan analisis berdasarkan levelnya. Ya. Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi, suatu instansi yang kepalai kerabat Anda. Nah, belakang ini diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus. Dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda adalah, nah ini teman-teman, berarti ini artinya ada ketidakjujuran. Bagaimana kita menanggapi ketidakjujuran? Ini indikatornya adalah bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Indikator yang ketiga, ini juga masuk dalam indikator 3. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan. Nah, itu ya. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran, yang pertama ini ya, kalau bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, itu artinya kita, kalau ada yang sesuatu yang tidak pas atau tidak jujur, maka imbasnya apa? Mengakui ketidakjujuran.
Yang kedua, tidak menjanjikan memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Maka imbasnya apa kalau kita melakukan itu? Maka imbasnya adalah kita bersedia menanggung konsekuensinya. Ada tanggung jawab, ada resikonya. Iya, kita harus paham masing-masing item itu kalau kita balik seperti apa. Nah, pada soal itu ternyata orang tua kita itu melakukan kecurangan. Apa yang kita lakukan? Nah, opsi yang tidak mencerminkan ketidakjujuran atau membiarkan ketidakjujuran, maka kita hapus. Nah, ini contohnya ini nilainya jelek untuk opsi D dan opsi A. Opsi A menyesali perbuatan. Nah, itu juga tidak mengakui ketidakjujuran ya. Menyesali perbuatan, tetap tenang, tidak gegabah karena sulit menjadi PNS. Itu juga tidak jujur, membiarkan ketidakjujuran itu. Ya. Nah, berarti opsi yang jawabannya tepat kalau tidak B, C, E. Lalu kita pilih. Di situ sudah saya kasih garis warna merah. Itu kata kerjanya, silahkan kalian amati. Yang pertama menasihati orang tua, menasihati, kemudian melaporkan. Good. Mengakui kecurangan, artinya mengakui ketidakjujuran. Oke, sesuai dengan indikator. Kemudian menunggu keputusan instansi, itu berarti bersedia menanggung konsekuensinya. Oh, yang C itu lebih masuk ke indikator. Yang E meminta maaf dan melapor. Meminta maaf itu juga bagian dari mengakui ketidakjujuran, tapi levelnya lebih rendah. Ya. Jadi jawaban yang paling tinggi adalah yang C. Kemudian kita milih yang B apa yang E yang nilainya 4, menasihati, melaporkan, atau meminta maaf, melaporkan. Yang jelas ya, yang bagus yang lebih B. Jadi meminta maaf dengan menasihati itu levelnya di atas. Yang lebih atas itu menasihati. Oke, kemudian ini yang terakhir. Jadi kalau melakukan pelanggaran itu ya tidak cukup hanya meminta maaf, tapi harus berani menanggung resiko. Mengakui ketidakjujuran. Oke ya, itu nomor 1. Yang nomor 2, teman-teman. Selama ini rekan-rekan di kantor saya memandang saya sebagai orang yang A. Berperilaku sesuai perasaan saya, apa adanya. B. Berperilaku taat aturan jika sedang dilihat atasan atau orang lain. C. Berperilaku santun dan baik hanya kepada orang yang berbuat baik pada saya. D. Berperilaku taat aturan, mampu menahan emosi, tetap tenang saat menghadapi masalah. E. Berperilaku mudah tersinggung, mudah terpancing emosinya oleh situasi-situasi yang kurang menyenangkan. Ini teman-teman, ini adalah salah satu mode soal, yaitu dengan indikator 1.2, yaitu melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari. Mana yang mencerminkan melaksanakan peraturan? Nah, jelas kalian tentu saja dengan mudah akan menjawab bahwa yang E dan yang A itu skornya rendah. Yang E berperilaku mudah tersinggung. Itu artinya ya tidak sesuai kode etik kita. Kemudian berperilaku sesuai dengan perasaan saya apa adanya. Jadi ini nilainya rendah. Kenapa? Kalau perasaannya moodnya sedang baik, maka kita baik. Kalau moodnya sedang tidak baik, maka kita tidak baik. Ini tidak boleh. Kita sebagai pelayan masyarakat itu harus mengedepankan kode etik. Tidak hanya sesuai dengan perasaan kita. Oke ya. Jadi jawabannya kalau nggak B, C, D. Kita analisis. Mana yang jawabannya lebih bagus. Tentu saja yang D ini memiliki skor yang paling tinggi. Yang C berperilaku santun dan baik hanya kepada orang-orang yang berbuat baik saja. Ini tentu saja nilainya juga lebih rendah dari yang D. Berperilaku taat aturan jika dilihat ini ya. Ini berarti bimbingan orang lain ya. Nilai skornya di bawahnya yang D itu ya. Next, untuk soal berikutnya. Ini Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintahan. Hari ini banyak sekali pekerjaan yang harus Anda kerjakan, mengingat deadline yang sangat sempit untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, 15 menit sebelum waktu istirahat tiba, bos Anda mengajak Anda untuk ke kantin guna membicarakan tugas yang berhubungan dengan yang Anda kerjakan. Apa yang Anda lakukan? Nah, situasi soal seperti ini pasti kalian akan diberikan satu gambaran kasus.
nanti ada pelanggaran, tapi yang mengajak melanggar itu bos Anda. Jadi ini pelanggaran disiplin ya, karena 15 menit sebelum waktu istirahat. Lalu apa yang Anda lakukan? Nah teman-teman, ini adalah untuk menguji indikator pada level 1.2 dan 2.1 tentunya. Nah, kalian itu kalau mengamati indikator harus full ya. Pahami masing-masing indikator. Pahami kata kerjanya. Oke. Pada indikator 1.2 itu melaksanakan peraturan sesuai kode etik. Yang 2.1 mengingatkan rekan kerja. Meskipun itu bos, ya meskipun itu bos, mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai norma etika organisasi, kemudian mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. Nah, kita lihat mana yang mencerminkan melaksanakan peraturan sesuai etika, mengingatkan rekan kerja jika bertindak tidak sesuai etika, dan mengajak orang lain untuk bertindak sesuai dengan etika. Nah, untuk jawaban yang menyetujui itu berarti kalian itu tidak melaksanakan peraturan sesuai kode etik. Jadi jawaban yang ini dan yang ini itu nilainya rendah. Kenapa yang lebih rendah yang E bukan yang A? Meminta tolong rekan kerja untuk menggantikan Anda menemani atasan Anda berarti Anda malah menyuruh orang lain untuk berbuat melanggar etika. Kalau yang A itu Anda sendiri yang melanggar etika. Jadi menyuruh orang lain untuk melanggar etika nilainya lebih rendah daripada Anda sendiri yang melanggar etika. Oke, kemudian berarti jawabannya kalau nggak B, C, D. Kita analisis mana yang melaksanakan peraturan, mana yang mengingatkan rekan, dan mengajak untuk kembali menuju ke sesuai etika. Yang jelas ini jawaban tertingginya adalah yang C. Menolak itu wujud dari konsisten melaksanakan peraturan. Mengingatkan itu berarti masuknya di mengingatkan rekan kerja itu. Menjaga profesionalisme kerja itu mengajak untuk kembali. Jadi jawabannya yang C. Ada 3 item yang di situ. Kemudian yang nilainya 4 itu yang D. Melaporkan atasan Anda kepada badan kepegawaian agar mendapatkan teguran. Itu bila dilakukan pelanggaran keras. Ya. Yang ini nilainya 3 karena ini kemudian menuju ke kantin, teman-teman. Menyelesaikan tugas penting terlebih dahulu, kemudian bergegas menuju kantin. Ini juga wujud dari tidak melaksanakan peraturan sesuai kode etik, tapi agak lebih halus, soft. Nomor 70. Atasan Anda hari ini tidak berada di kantor, teman Anda mengajak Anda untuk lebih bersantai. Sikap Anda adalah, teman-teman coba perhatikan. Ini yang diuji adalah melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkup kerja dalam tatanan pribadi. Ya. Nah, ini yang mencerminkan melaksanakan peraturan yang mana? Kalau mengikuti aja kan ya jelas tidak. Jadi jawabannya kalau yang ini jelas tidak. Ya. Ini juga tidak. Ini boleh saja bersantai, itu bersantai dengan syarat itu melanggar jika syaratnya terpenuhi, berarti bukan. Ini juga jelek nilainya. Melihat teman yang lain jika banyak yang bersantai baru ikutan bersantai. Ini ya. Oke. Berarti jawabannya kalau ndak A ya E. Yang E jelas tidak, ragu-ragu artinya tidak ada konsistensinya. Belum ada konsistensinya dalam melaksanakan peraturan. Yang A ini yang paling bagus. Next, Anda adalah seorang karyawan BP POM. Suatu hari Anda ditugaskan di daerah sangat susah untuk dijalani karena jalannya yang rusak parah penuh akan lumpur. Sesampai di sana Anda menemukan beberapa ketidaklayakan seperti pembuangan asap rumput laut yang mengganggu kemudian kemurnian udara di sekitar pabrik, dan wastafel yang tidak otomatis mengeluarkan air apabila manual tangan akan kembali kotor ketika mematikan. Setelah Anda selesai menguji kelayakan, sang pemilik pabrik mendatangi Anda dan memberikan sejumlah uang di dalam amplop dengan dalil uang transport. Sikap Anda adalah, nah ini termasuk kalian disajikan dengan pelanggaran etika, pelanggaran organisasi, pelanggaran peraturan ya. Maka sikap Anda harus menolak. Ini adalah
indikator 1.3. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Dalam arti apa? Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu itu ya Anda sendiri sebagai pribadi juga tidak mau menerima janji atau pemberian dari orang lain yang bertentangan. Yang tidak menerima yang mana? Nah, ini yang kita kasih yang nilai jelek dulu. Yang menerima pasti nilainya jelek. Ini yang paling bagus adalah yang C. Menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi. Artinya apa? Anda tidak menerima pemberian. Yang kedua, Anda sadar bahwa pemberian itu bentuk gratifikasi. Yang nilainya 4, pasti ini. Mengembalikan uang transport secara tegas dan halus. Kenapa yang B dan C nilainya skornya lebih besar yang C? Yang C itu menolak dan kamu sadar. Selain kamu menolak, kamu sadar. Kenapa yang B nilainya lebih rendah? Mengembalikan uang transport secara tegas dan halus. Ini perhatikan teman-teman. Mengembalikan uang transport secara tegas itu belum tentu Anda sadar. Mungkin saja ada perspektif yang lain. Mengembalikan uang transport itu karena mungkin dikiranya oleh pemimpin, pemilik pabrik itu jumlahnya kurang banyak atau bagaimana. Ya. Tuh. Kemudian menolak karena disuruh atasan, ini juga skornya lebih di bawahnya, apalagi ini yang marah-marah ini. Itu ya. Next, untuk soal berikutnya, teman-teman. Zaman sekarang ini peluang pekerjaan dilihat dari pendidikan yang diampuh. Semakin rendah pendidikan, kita semakin sulit menghirup nafas dikarenakan sempitnya peluang kerja. Setelah kerja pun gaji yang dihasilkan tidak terlalu besar mengingat seluruh kebutuhan. Mulai dari bahan primer, kebutuhan hiburan, sangat mahal ya. Akibatnya banyak teman yang mencari pinjaman sana-sini tanpa memperdulikan dampak transaksi pinjaman. Mereka hanya melihat kemudian pencairan uang. Kemudian, mereka hanya melihat kemudian pencairan uang dan segera memakai uang tersebut. Nah, terhadap apa yang mereka butuhkan. Nah, bahkan dari pinjaman online sekalipun mereka belum tentu tahu menahu badan atau izin usahanya. Maka sikap Anda adalah ini salah satu pelebaran dari indikator mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai dan norma. Ini termasuk norma, teman-teman. Hutang terlalu banyak ke sana ke sini itu ya, itu tanpa mempertimbangkan apa akibatnya, ini termasuk pelanggaran etika. Maka mana yang merupakan pilihan ganda yang ikut-ikutan melakukan hal yang tidak sesuai etika tersebut. Nah, untuk jawaban yang C dan E, ini ikut-ikutan teman-teman. Jika memang terpaksa harus meminjam, mengabarkan ke teman agar selalu berhati-hati. Ini juga ada usaha untuk ikut-ikutan untuk berbuat seperti itu. Ya, meskipun hati-hati ya. Mencari tahu tentang detail personal memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. Ini juga tidak bagus ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang ini. Menasihati teman agar berhati-hati melakukan pinjaman online. Yang kedua ini, tidak ingin melakukan hal ini sama sekali, bahkan dalam kondisi terdesak. Ini juga punya komitmen tinggi. Tapi kalau yang B itu pada di level 1, tidak ingin melakukan pelanggaran etika itu di level 1, sementara yang A punya inisiatif untuk menasihati teman itu di level 2. Levelnya di bawah berarti yang B itu. Ini tentunya yang skornya 3. Next, soal berikutnya teman-teman. Wak Ribut sudah diterima bekerja di sebuah perusahaan internasional. Kantor tempatnya bekerja berada dekat dengan pusat perbelanjaan yang banyak terdapat restoran dan kafe yang terkenal. Juga menyediakan makanan-makanan yang lezat. Jika jam istirahat telah tiba, Wak Ribut dan teman-temannya sering sekali makan di restoran dan kafe-kafe tersebut.
Namun karena tempat makanan tersebut selalu ramai, mereka seringkali terlambat untuk ke kantor. Syukur segala tugas yang diberikan atasan kepadanya selalu bisa diselesaikan dengan baik. Sebagai atasan, wah ribut apa yang Anda lakukan. Nah ini teman-teman, ini adalah jenis pelanggaran yang ringan. Jenis pelanggaran ringan. Artinya Anda tidak terlalu komplain karena tugas-tugasnya diberikan kepadanya selalu selesai. Tapi Anda juga tidak boleh membiarkan bahwa keadaan ini akan terus-terus berlarut, tindakan indisipliner itu. Karena ini pelanggaran ringan, maka kita ambilnya yang indikatornya yang memastikan, yang 3.1. Kita sebagai pemimpin harus memastikan anggota yang dipimpin itu bertindak sesuai dengan nilai norma etika. Nah, konsekuensinya apa kalau memastikan? Kalau konsekuensinya memastikan, itu intinya adalah mengingatkan, kemudian memastikan bahwa kembali ke jalur lagi, kembali ke jalur bertindak sesuai nilai etik. Nah, mana yang bukan merupakan tindakan yang baik, proses membiarkan kejadian ini berulang, itu yang mana? Itu skornya yang rendah. Ini skornya rendah. Yang A itu skor paling rendah. Memaklumnya karena kondisinya memang seperti itu. Berarti tidak ada usaha Anda untuk memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai. Biasa saja karena pekerjaan tetap terselesaikan dengan baik. Ini juga tidak sesuai. Kita tidak mampu memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai norma. Padahal itu pelanggaran. Jadi jawabannya kalau nggak C, D, E. Yang C memarahinya karena tidak disiplin, bagus. Memanggil dan memberikan peringatan keras juga bagus. Yang E mengingatkan bahwa perilakunya salah dan menyarankan makan di kantin kantor saja. Nah, yang E ini nilainya tinggi, paling tinggi. Mengingatkan, artinya ini kan pelanggaran ringan. Maka fungsi kita adalah mengingatkan dan memberikan solusi agar kembali lagi ke sesuai etika dan norma. Nah, kalau pelanggarannya keras, maka kita bisa memilih D. D ini masuk ke skornya juga. Ini pelanggarannya ringan, teman-teman. Nah, ini yang skornya 3 yang C. Memarahinya karena Anda kesal dengan bawahnya tidak disiplin, itu berarti Anda tidak mampu mengatur emosi. Dan itu Anda berarti tidak sesuai etika. Marah-marah itu kan tidak sesuai etika. Cukup memberikan teguran saja. Kalau itu memang pelanggarannya keras. Kalau ringan ya tidak perlu seperti itu. Next, untuk soal nomor berikutnya, 73. Sebulan yang lalu Anda diberikan kepercayaan atasan Anda untuk menghandle sebuah proyek yang Anda sedang mengerjakannya karena memang keahlian Anda dalam bidang ini. Anda diberikan seorang asisten untuk membantu pekerjaan Anda dalam meninjau lokasi dan presentase penyelesaian proyek tersebut. Namun beberapa hari ini asisten tersebut seperti berulah dan terkesan membangkang terhadap suruhan yang Anda lemparkan kepadanya. Berarti ini dia tidak melaksanakan etika, ya, etika sebagai bawahannya. Dan alasan-alasan terhadap penolakan yang saya perintahkan sangat tidak logis. Ini berarti masuknya pelanggaran berat. Ya, terkesan mengada-ada, ini pelanggaran berat. Maka sikap Anda adalah ya kita ini masuknya ke 3.2. Mampu memberikan apresiasi teguran bagi ini pelanggarannya berat. Kita harus memberikan teguran. Mana yang memberikan teguran? Ini yang jelas ini nilainya. Berani berkata tegas menegurnya agar bertanggung jawab. Ya, nilai yang kedua pasti yang ini, melaporkan hal ini. Kalau memang ditegur sudah tidak bisa, maka langkah kedua harus melaporkan. Skornya di bawah. Tindakan yang pertama kali dilakukan skornya tinggi itu berani berkata tegas. Kemudian baru melaporkan. Ya. Kemudian nilai 3-nya tidak cepat percaya. Ini berarti kita hati-hati. Berhenti mempercayainya ya jangan langsung begitu. Ini kan. Nah, ini tidak lagi memberinya maaf, mencari asisten baru dapat bekerja secara profesional. Ini berarti kita tidak memberikan kesempatan. Cukup kasih teguran dulu. Kembalikan, memastikan
untuk kembali mengikuti etika. Next, untuk 69. Anda adalah seorang ketua dari sebuah perkumpulan seni graffiti di kota Anda yang memiliki aturan bahwa setiap anggota perkumpulan tersebut dilarang mencoret-coret fasilitas umum di kota. Suatu ketika Anda mendapati salah satu anggota perkumpulan Anda melanggar peraturan tersebut. Sikap Anda menghadapi anggota yang melanggar peraturan tersebut adalah ini mencoret-coret. Itu berarti masuknya pelanggaran keras. Merusak publik. Itu tidak sesuai dengan peraturan organisasi. Ya. Maka harus diberikan teguran. Mana yang proses menegurnya? Coba kita lihat yang menegur. A. Menegur dan mengingatkan. Good. Yang B. Sekedar mengingatkan. Pasti nilainya lebih rendah. Mengingatkan dan meminta masing-masing untuk membaca kembali kesepakatan. Ini juga good. Menegur dan menunjukkan pelanggaran. Itu juga good. Mengingatkan bahwa setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Itu juga good. Nah, teman-teman, kalau pelanggarannya itu adalah keras, maka tidak cukup hanya mengingatkan. Jadi skor yang hanya mengingatkan ini nilainya akan rendah. Skor tertinggi adalah menegur kemudian mengingatkan. Nah, kalau mengingatkan meminta masing-masing untuk kembali membaca itu nilainya apa? Nilai kata kerjanya lebih konkret yang A. Kalau yang C itu levelnya meminta masing-masing membaca kembali, itu levelnya lots. Kalau pelanggaran berat tidak cukup hanya mengingatkan, jadi nilainya yang ini, yang C itu lebih rendah dari yang D. Ini kan menegur, kemudian menunjukkan pelanggaran itu juga bagus. Ini menunjukkan pelanggaran itu dengan mengingatkan kembali itu akan berbeda. Kalau menunjukkan pelanggaran ini salah, itu salah. Kalau mengingatkan kembali maka kita masuk dalam juga ikut memastikan bahwa anggota-anggota kita itu sesuai dengan etika atau norma. Itu ya. Terakhir, ini skornya yang 2. Ini hanya cukup mengingatkan saja. Jadi kalau pelanggarannya keras itu tidak cukup hanya mengingatkan. Harus berani menegur. Kemudian mengembalikan ke situasi awal lagi. Dengan cara mengingatkan. Atau memberikan saran seperti apa. Tidak hanya menunjukkan pelanggarannya apa. Kan gitu ya. Next, nomor 67. Dan jika saya sedang mengantri, kemudian ada seseorang di belakang saya yang menyerobot antrian, reaksi saya. Jika ini sama kasusnya jika seperti ini. Jika Anda itu berada di kantor, kemudian ada teman Anda itu melakukan suatu perbuatan yang tidak jujur. Maka apa yang Anda lakukan? Apakah Anda diam saja? Apakah Anda jika dia senior, itu yang B tiba-tiba berarti kan. Jika orang tersebut terlihat kasar, berbadan besar, maka lihat lebih baik saya diam demi keamanan saya. Ini sama dengan situasi jika orang tersebut adalah senior saya, maka saya diam. Sama. Jadi juga ikut membiarkan kan itu. Kemudian C saya menegurnya. Yang D saya menggerutu. Yang E saya pura-pura cuek. Ini nilai yang paling rendah. Ini masuknya itu di indikator 2.1, mengingatkan rekan kerja bertindak sesuai norma. Statusnya adalah kita rekan kerja. Kalau kita atasan, kita masuknya menegur. Ini statusnya rekan kerja. Ini orang lain ya dalam hal ini. Maka nilai yang rendah ini dan ini. Saya pura-pura cuek atau membiarkannya. Saya diam saja, saya juga membiarkannya. Yang ini paling tinggi. Ini menggerutu yang itu. Kemudian nomor 66, di bawah ini pernyataan yang paling sesuai dengan diri saya adalah. Ini pada opsi pilihan gandanya, ini untuk menguji kalian. Itu bagaimana kalian itu mampu melaksanakan peraturan kode etik. Dalam hal ini, jika kalian ditugaskan oleh atasan Anda, maka apa yang Anda lakukan? Kita ambil yang nilainya rendah dulu, yang membangkang. Yang membangkang jelas ini. Ya. Ini juga nilainya rendah. Ya. Yang paling tinggi yang mana? Segera berangkat ini yang paling tinggi. Ini dengan yang ini kedua, itu ada syarat. Jadi
berangkatnya kalau ada syarat itu jelas nilainya lebih rendah dari berangkat yang ada kesadaran. Kemudian yang nilainya 3 ini mengupaya berarti ada negosiasi. Jadi kalau teman-teman itu diberi tugas oleh atasan, ya langsung saja kita berangkat aja. Gitu ya. Next, nomor 64. Suatu hari Anda akan mengadakan audit ke sebuah sekolah yang lokasinya cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Di tengah perjalanan mobil yang Anda bawa itu mengalami kecelakaan, padahal mobil tersebut adalah mobil pinjaman. Untuk memperbaiki mobil tersebut Anda harus mengeluarkan uang sangat banyak. Setelah mobil diservis, menunggu 3 jam, Anda kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Ketika akan pulang, kepala sekolah memberikan sejumlah uang jika kamu adalah. Ini teman-teman, untuk soal CPNS mulai dari tahun 2018 itu kalian akan diputar-putar dengan kalimat yang panjang sekali. Padahal intinya apa? Intinya adalah kalian itu diberikan sogokan atau bentuk gratifikasi. Itu kan kalimatnya banyak sekali. Jadi nanti kalau kalian baca detail, pelan-pelan detail itu nanti ya waktunya akan terbuang sia-sia. Maka cara paling efektif ya kalian harus belajar membaca cepat. Ambil intinya saja. Ini harus belajar mengambil intinya. Jadi kalau kalian suatu ketika ada situasi di mana kalian itu nanti ditawari dengan proses gratifikasi, ditawari gratifikasi atau sesuatu yang berbau ketidakjujuran, yang melanggar norma etika, maka kalian harus menolak. Kalau menerima nilainya pasti rendah. Ini kan masuknya penerapan norma secara konsisten. Ini pasti nilainya rendah. Yang C itu paling tinggi. Menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi. Berarti selain menolak dalam arti menerapkan norma secara konsisten ya. Menolak itu bentuk dari penerapan norma secara konsisten. Ya, kalau diberikan gratifikasi. Dan kamu tahu itu bentuk gratifikasi. Itu berarti ada kesadaran kamu bahwa itu bentuk gratifikasi, maka kamu tidak boleh. Yang B, mengembalikan uang transport secara tegas. Ini nilainya 4. Tadi saya sudah mengatakan bahwa mengembalikan uang transport secara tegas itu akan menjadi perspektif ganda. Mungkin Anda akan dikira berintegritas tinggi, bisa. Mungkin juga orang yang pihak yang berkepentingan dengan Anda itu menganggap bahwa apa yang diberikan itu mungkin tidak Anda sukai atau tidak cukup atau kurang, gitu ya. Kemudian nilai 3-nya ini menolak karena disuruh atasan. Yang terakhir marah-marah. Ini pertanyaan seperti ini intinya bahkan pilihan gandanya mungkin akan sama. Jadi intinya Anda diberikan gratifikasi, kemudian apa sikap Anda? Ya. Next, ini suatu hari sahabat Anda yang berbeda kelas meminta kunci jawaban soal ulangan yang telah diberikan di kelas Anda. Karena kelasnya baru akan mengadakan ulangan dengan soal yang sama keesokan harinya. Sikap Anda adalah ini sama, teman-teman. Ini adalah untuk menguji kalian bertindak atau melaksanakan peraturan. Kemudian tidak menjanjikan memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Ya. Tuh. Jadi kalau kalian ada soal seperti ini, itu kalian harus menolak. Dan mempertimbangkan melakukan ini jelas nilainya rendah. Yang paling berat itu karena dia sahabat Anda, maka saya akan melakukan 1 kali ini saja. Karena kasihan. Kenapa ini yang paling nilainya paling rendah? Bukan yang D. Melakukannya untuk pertama kali dan terakhir kalinya. Ini perhatikan. Kalau melakukannya 1 kali ini karena teman baik Anda, maka suatu saat teman baik yang lain, Anda punya teman baik yang lain, yang melakukan 1 kali dengan teman baik yang itu. Nah, kalau melakukan pertama dan terakhir kalinya, itu berarti hanya teman Anda itu saja. Nilainya lebih tinggi daripada yang D. Kemudian mempertimbangkan resiko dulu, saya akan melakukannya jika memungkinkan. Berarti Anda ada sikap kehati-hatian. Tapi hati-hati dalam melakukan pelanggaran. Jadi ini juga tidak. Jawabannya kalau enggak A, yang B.
Yang A menolak dengan keras dan tegas, B menolak baik-baik sambil menjelaskan alasannya. Saya pilih yang A. Jadi kalau ada permintaan untuk melakukan ketidakjujuran, maka Anda harus konsisten. Tidak ada kompromi untuk perbuatan ketidakjujuran. Kalau Anda menolaknya dengan keras dan tegas, maka suatu saat dia meminta lagi, maka ia tidak akan berani minta lagi. Nah, kalau menolak baik-baik sambil menjelaskan alasannya, itu artinya suatu saat Anda itu akan diminta lagi. Ya. Kalau dalam hal ketidakjujuran, maka Anda harus konsisten. No kompromi, ya, tidak ada kompromi ya. Tidak ada kompromi. Ini skornya lebih. Next. Suatu waktu saya menggunakan kamera kantor untuk berfoto bersama keluarga saat liburan. Namun secara tidak sengaja saya menjatuhkan kamera tersebut sehingga kamera tersebut rusak. Tindakan saya adalah ini masuknya di 1.1 dan 1.2. Sama seperti tadi ya. Jadi ini yang dinilai adalah kejujuran Anda, tanggung jawab Anda, dan kemampuan Anda dalam menerima resiko sesuai dengan definisi integritas. Mana yang mencerminkan jujur, tanggung jawab, dan menerima risiko. Kita ambil yang A coba. Mengembalikan, itu berarti tanggung jawab. Tanpa memberitahu berarti tidak jujur. Yang B meminta pengelola agar masalah ini tidak diperpanjang, berarti tidak jujur, tidak tanggung jawab, tidak mau terima risiko, lebih parah itu. Yang C memberitahu, kemudian bertanggung jawab sesuai kemampuan, ini berarti jujur dan tanggung jawab. Yang D, membeli kamera yang baru itu wujud tanggung jawab, tidak memberitahu berarti tidak jujur. Yang E, memperbaiki kamera tersebut, melaporkan kejadian tersebut kepada pengelola, menerima apapun keputusan. Memperbaiki kamera berarti tanggung jawab. Melaporkan kejadian berarti Anda jujur. Menerima apapun keputusan berarti Anda siap menerima resiko. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E. Kemudian jawaban berikutnya adalah yang C. Ada unsur jujur dan tanggung jawab. Kemudian jawaban yang berikutnya ada ini. Ada tanggung jawab meskipun tidak jujur. Ya. Kemudian ini yang paling parah ini. Ya. Berikutnya, saat pulang kantor Anda ditugaskan panitia seminar untuk memberitahukan kepada rekan kerja melalui SMS sebelum jam 24.00 untuk agenda seminar besok pagi dengan dress code atau pakaian yang sama. Ya, pagi hari H Anda lupa untuk SMS mereka sebagai pengemban amanat, maka Anda sebaiknya apa? Nah, ini untuk menguji Anda dalam bertingkah laku sesuai dengan perkataan, kejujuran Anda. Tanggung jawab Anda melaksanakan peraturan kode etiknya, ini tanggung jawab Anda ya, kejujuran dan tanggung jawab Anda. Yang jelas ini jujur, tanggung jawab, dan terima resiko, ini sama seperti tadi. Kalau memang hitungannya ya harus melapor ke panitia. Itu wujud dari jujur dan tanggung jawab Anda. Kalau segera mengirim SMS itu berarti tanggung jawab, tapi tidak mengatakan ke pemimpin berarti tidak jujur, belum jujur. Ini juga belum jujur. Menghubungi anggota lain untuk carikan solusi, ini malah justru melemparkan masalah ya. Kemudian memohon agar acara diundur tidak mungkin lagi ya. Tidak jujur, tidak tanggung jawab ya. Berikutnya, karena kekurangan sumber daya manusia di sebuah kantor cabang perusahaan tempat Anda bekerja, atasan Anda memutuskan Anda tidak memindahkan Anda ke cabang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi di sebuah pulau terpencil. Padahal Anda adalah karyawan sudah lama mengabdi dan berprestasi dan Anda cukup dekat dengan atasan. Sikap Anda apa? Ini adalah untuk menguji Anda dalam melaksanakan peraturan. Kode etik bahwa apapun yang diperintahkan atasan dalam hal kaitan dengan organisasi selama tidak bertentangan dengan etika dan peraturan organisasi, maka Anda harus melaksanakannya. Ya, harus menerima, tidak boleh menolak. Jadi yang menolak nilainya pasti rendah. Menolak ini juga rendah. Yang A menolak itu jelas rendah. Berdiskusi dengan atasan artinya negosiasi dengan atasan juga rendah. Jadi jawaban C, D, E nilainya bagus.
Yang C, bersedia pindah tanpa membantah. Goods. Menerima tapi berusaha mengusulkan. Ini jauh lebih rendah ya. Berangkat mengikuti keputusan perusahaan tentang pemindahan Anda ke kantor cabang baru tersebut. Berangkat mengikuti keputusan. Berarti berangkatnya mengikuti keputusan artinya Anda hanya berangkat tapi kesadaran Anda masih kurang. Oke. Kalau yang C, ini selain Anda itu mau berangkat, tapi juga Anda sadar. Tidak membantah, itu Anda sadar. Kalau yang E nilainya saya kira lebih rendah, karena berangkat mengikuti keputusan. Bagus, tapi nilainya lebih rendah daripada yang C. Karena yang C itu ada kesadaran. Ya. Yang terakhir yang ini, berangkat tapi masih berusaha untuk mengusulkan karyawan yang lain. Gitu ya. Berarti wujud dari Anda tanggung jawab, namun juga tidak tanggung jawab. Jadi kurang nilai tanggung jawabnya. Next, untuk suatu hari Anda sekeluarga berpergian dengan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala dinas. Nah, secara tidak sengaja Anda menabrakkan kendaraan tersebut hingga rusak. Tindakan Anda kemudian adalah sama seperti tadi. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, dan melaksanakan peraturan. Ini yang diuji adalah jujur, tanggung jawab, dan menerima resiko. Mana yang mencerminkan itu? Yang A lihat itu, diam-diam menyimpan kendaraan tersebut agar tidak ketahuan. Jelas ini nilainya jelek. Ya, ini dan ini nilainya jelek. Kenapa yang A dan yang E besar yang A? Dilihat yang E itu mencari kambing hitam. Sudah tidak jujur, tidak tanggung jawab, tidak mau menerima resiko, malah menuduh orang lain. Sudah tidak ya. Yang A itu juga rendah. Jadi jawabannya kalau nggak B, C, D. Yang B, membawa kendaraan tersebut ke bengkel diam-diam, memperbaikinya dengan biaya pribadi. Berarti Anda itu tanggung jawab, tapi belum jujur. Yang C, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman atau petunjuk dari pimpinan. Oke, itu jujur dan tanggung jawab. Yang E, membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian kepada pemimpin, menyerahkan segala keputusan kepada pemimpin. Berarti itu tiga-tiganya jujur, tanggung jawab, menerima risiko. Ya, berarti nilainya itu ya. Next, untuk 59, menjelang akhir jam istirahat kantor, di beberapa stasiun televisi menayangkan acara live pembacaan keputusan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Nah, beberapa bekerja masih di ruang istirahat untuk menonton acara televisi tersebut. Nah, padahal pekerjaan kantor masih banyak belum diselesaikan. Sikap Anda seharusnya dalam menghadapi kondisi tersebut adalah, coba diperhatikan, sudah saya kasih warna merah. Yang A, segera kembali. Yang B, segera ke ruangan kerja. Saya tidak terpengaruh. Yang C, menasihati rekan. Nah, ini teman-teman, ini adalah untuk menguji kalian dalam indikator 2.1 dan 2.2. Mengingatkan rekan kerja, mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika, dan menerapkan norma secara konsisten. Kita lihat opsi yang A. Saya segera kembali ke ruang kerja karena harus menyelesaikan pekerjaan yang belum diselesaikan. Bagi saya pekerjaan lebih penting dari menonton acara televisi. Saya tidak terpengaruh rekan kerja, mungkin mereka sudah menuntaskan semua pekerjaan mereka sehingga santai. Ini artinya kalian itu ada konsisten. Nilainya yang ada konsisten. Yang B, saya segera ke ruang kerja untuk melanjutkan pekerjaan. Saya tidak akan terpengaruh rekan kerja tim karena kurang tertarik. Ini juga konsisten. Tapi nilainya pasti lebih rendah dari A. Kenapa yang lebih rendah dari A? Kurang tertarik dengan isu politik. Nah, kalau tertarik, kan akan lain. Jadi nilainya belum ada kesadaran. Yang C, menasihati rekan kerja. Oke, masuk di mengingatkan. Mengajaknya kembali ke ruang kerja. Oke, itu mengajak orang lain untuk bertindak sesuai. Meyakinkan rekan kerja. Oh, berarti kita sudah menerapkan secara konsisten. C itu jawabannya sudah masuk tiga-tiganya. Ya, mengingatkan, mengajak, dan menerapkan secara konsisten. Kemudian yang D, mengajak rekan kerja kembali ke ruang kerja. Itu berarti mengajak. Maksudnya. Ya, ada komitmen awal, itu ada mengajak dan konsisten. Kemudian yang E, saya kurang tertarik dengan saya ikut menonton sebentar. Itu malah justru tidak mengingatkan, tidak mengajak, dan tidak konsisten. Ya. Jadi jawaban paling rendah E. Yang kedua pasti, yang terbaik pasti ini.
Ada menasihati, mengajak, meyakinkan. Ada mengingatkan, mengajak, dan konsisten. Ya, ini nomor kedua, ini ketiga, ini keempat. Nah, oke. Nilainya seperti itu ya. 58. Saat Anda melakukan verifikasi dokumen administrasi pendaftaran CPNS, ada seorang oknum yang mengaku staf panitia seleksi CPNS menawarkan bantuan kepada Anda untuk lolos ujian seleksi CPNS dengan memberikan jumlah dana tertentu. Nah, di satu sisi Anda belum memiliki pekerjaan tetap, namun memiliki tabungan yang cukup untuk imbalan jasa bagi orang tersebut. Nah, status Anda sudah menikah dan memiliki 2 anak sehingga tuntutan kebutuhan hidup cukup besar. Sikap Anda adalah, nah, ini soalnya juga dibuat putar-putar. Yang intinya adalah kalian itu ditawari untuk sesuatu yang tidak jujur. Maka yang menerima tawaran itu pasti nilainya jelek. Ya. Jawabannya kalau enggak B, D, E. Unsur yang dinilai itu adalah indikator 1.1 yang berhubungan dengan jujur dan tanggung jawab. Mana yang merupakan jujur dan tanggung jawab? Yang B, mempertimbangkan tawaran tersebut jelas nilainya tidak bagus. Yang D, menolak secara tegas, menyampaikan kepadanya bahwa melanggar hukum, saya ingin menjadi ASN dengan cara bersih. Itu berarti jujur. Ya. Tanggung jawabnya sekedar menyampaikan kepada itu, ada menyampaikan kepada bahwa itu tidak baik. Yang E ini tentunya nilainya paling tinggi, teman-teman. Kalau ada yang berbuat ketidakjujuran, apalagi dalam seleksi itu, orang lain itu yang melakukan ketidakjujuran, maka harus dilaporkan. Itu skornya lebih tinggi daripada sekedar mengingatkan. Itu. Ya. Next, Andi adalah seorang kabag di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Lah, wes lah. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Ini soalnya begini. Anda adalah seorang analis kepegawaian ahli pertama di instansi A. Nah, beberapa bulan sebelum penerimaan CPNS, instansi Anda mendapatkan surat edaran Kemenpan RB untuk menyampaikan informasi ke dalam sistem. Nah, Anda pun ditugasi atasan untuk membuat ANJAP. ANJAP itu analisis jabatan beserta kebutuhannya untuk kemudian diperiksa dan disetujui atasan. Atasan Anda pun setuju dengan ANJAP dan kebutuhan yang dibuat Anda dan Anda ditugasi untuk memasukkannya ke dalam sistem. Nah, beberapa bulan sebelum pembukaan CPNS, instansi teknis terkait pengiriman kuota resminya kepada Anda sebagai salah satu pitch itu petugas input ya, instansi Anda, dan Anda menyimpan di flash disk Anda. Di sisi lain Anda mempunyai kakak dan adik kandung yang sangat ingin menjadi CPNS. Nah, mereka pun menanyai Anda terkait pembukaan CPNS. Jawaban yang Anda utarakan adalah, nah teman-teman, ini adalah salah satu bentuk soal integritas untuk menguji. Dalam hal ini memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Nah, di sini etika organisasi adalah menyimpan rahasia. Dalam arti menyimpan rahasia itu ya tidak akan pernah membocorkan rahasia negara atau rahasia perusahaan atau rahasia instansi Anda kepada orang lain, termasuk ke keluarga Anda sendiri. Ya, jadi yang opsi pilihan gandanya memberitahukan itu pasti nilainya jelek ya. Yang paling jelek coba kita lihat. Untuk yang nilainya paling rendah itu kira-kira apa yang efeknya itu kalau terbuka rahasianya efeknya akan sangat besar sekali. Yang A, memberitahukannya dengan detail terkait pembukaan CPNS tersebut karena Anda merasa disebabkan adanya tali persaudaraan. Nah, ini paling-paling yang mengetahui rahasia adalah saudara Anda. Ya. Terus kemudian Anda menyuruh mereka untuk membuat pesan berantai di media sosial. Nah, ini akan semakin besar. Jadi opsi A itu paling buruk ya. Menyebarkan rahasia untuk keluarga Anda dan juga menyampaikan untuk disiarkan ke media sosial. Ini sangat buruk sekali, maka nilainya paling jelek. Nah, kita ambil opsi yang memberitahukannya lagi, yang B dan E ya. Yang B itu memberitahukannya secara garis besarnya saja karena terkait sumpah jabatan ASN dan rasa persaudaraan di antara Anda. Jadi ini yang rahasia terbongkar hanya kepada saudara Anda. Yang E menyuruhnya untuk membuka file tersebut
di flash disk Anda dan memberitahukan mereka bahwa jaringan jangan disebarluaskan kepada siapapun sebelum ada pengumuman resmi. Nah, ini artinya rahasianya yang terbongkar itu banyak, meskipun yang tahu hanya saudara-saudara Anda. Jadi yang opsi E ini yang membuka yang kedua, nilai skor kedua, skor jelek kedua ya. Pasti yang skor nilai jelek ketiga adalah yang B. Nah, pilihan mana yang nilainya paling besar untuk opsi C dan D? Yang C itu tidak memberitahukannya sama sekali, karena bagi saya merupakan etika seorang ASN dan dapat melanggar kode etik ASN, artinya kesadaran. Jadi, selain tidak memberikan informasi yang simpang siur, namun juga sadar akan kode etik ASN. Yang menyarankannya untuk membantu website instansi teknis terkait dan memantau website instansi teknis terkait dan instansi Anda agar memperoleh informasi akurat dan bukan wewenang Anda untuk memberitahukannya. Ini juga bagus. Yang dipilih yang mana? Ingat teman-teman bahwa rahasia negara itu bersifat mutlak, non kompromi, tidak ada kompromi sama sekali ya. Tidak ada kompromi sekali. Jawaban yang bernilai lebih banyak adalah yang C. Kenapa yang C bukan yang D? Ini teman-teman, kalau Anda tidak memberitakannya sama sekali artinya integritas Anda sangat tinggi dan itu tidak menyebabkan saudara Anda itu bertanya lagi. Tidak akan mengetahui bahwa Anda itu sebenarnya tahu. Nah, kalau yang D itu, kalau Anda menyarankan untuk memantau website, kemudian bukan wewenang Anda untuk memberitahukannya, berarti saudara Anda itu tahu rahasia bahwa Anda itu termasuk orang yang tahu seluk-beluk dari formasi ya. Jadi kalau yang C itu tidak akan ditanya lagi karena merasa bahwa Anda itu tidak tahu apa-apa tentang hal itu bagus sekali. Yang D itu ada tahu tapi Anda menyarankan untuk membuka website saja, gitu ya. Jadi peluang yang nilainya paling tinggi adalah C. Next soal berikutnya, nomor 55. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. Ini ada beredar kabar gitu ya. Dan sudah beberapa hari ini rekan kerja tersebut tidak masuk kerja. Nah, kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Sikap Anda adalah, nah ini untuk menguji sama dengan yang tadi, memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika profesi. Nah, ini baru berupa kabar yang belum tentu kebenarannya, ya. Bagaimana kalau mencikapi kabar yang belum tentu kebenarannya? Nah, pasti kalau opsi yang rendah itu pasti langsung merespon dengan sesuatu yang buruk, misalkan yang A dan yang B. Yang A itu pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas. Ini kan belum tentu benar salahnya kok langsung mengusulkan sanksi. Nah, itu akan merugikan. Selain merugikan Anda integritasnya akan turun. Yang kedua, merugikan teman Anda. Ini kerugiannya sangat banyak ya. Yang B itu sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. Ini hanya sebatas opini teman-teman. Ini seandainya opini salah tersebut, maka ini yang menanggung adalah Anda sendiri. Gitu ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan teman Anda yang melakukan kesalahan, yang ada kabar kesalahan itu. Nah, itu makanya skornya yang B lebih besar dari skor A. Nah, berarti jawaban yang benar apa? Kalau tidak B, C, D. Nah, ini yang kira-kira yang paling besar mana? Yang C coba kita lihat. Kabar tersebut belum pasti. Jadi saya tidak mau berkomentar. Nah, ini non kompromi. Jadi sesuatu yang barang yang belum tentu kebenarannya, maka langkah pertama itu jangan berkomentar apapun kalau belum tahu pastinya seperti apa. Maka skornya paling tinggi. Kemudian setelah itu, misalkan ini mencari-cari informasi. Seperti ini juga bagus, tapi yang lebih bagus yang C. Ya. Respon yang terbaik adalah kabar tersebut belum pasti, saya tidak mau berkomentar. Kalau saya mencari kebenaran informasi tersebut, nah, bukan wewenang Anda. Mencari dari teman-teman, apakah itu sudah bagus? Kan belum tentu kebenarannya kan ya. Nah, ini yang bisa memastikannya ini salah apa benarnya mungkin akan diusut yang berbenang, baik atasan maupun pihak terkait, misalkan kepolisian gitu ya. Yang terakhir adalah
Ini menanyakan teman. Nah, teman itu kan belum tentu merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya. Ya, karena faktornya banyak ya. Next untuk nomor 54. Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM atau sumber daya manusia. Nah, karena mendadak harus pergi. Dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Ini sama seperti tadi ya, ada rahasia ya. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai-pegawai yang akan dipromosikan. Nah, Ridwan adalah salah satu pegawai yang dipromosikan tersebut. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah, nah, ini kalau ada rahasia tadi apa? Tidak boleh membuka rahasia, membongkarnya apalagi menyebarluaskannya. Jadi untuk opsi yang jelek itu adalah yang D dan B dan A. Yang paling jelek sendiri adalah D, mengajak satu teman yang Anda percaya untuk membuka sekedar untuk melihat data Anda tanpa membocorkan kepada orang lain. Nah, ini mengajak teman berarti membuka rahasia kepada teman dan Anda sendiri. Jadi ada dua orang yang Anda buka rahasianya. Oke ya. Yang B itu nilainya 2, melihat seluruh dokumen pegawai yang dijalankan untuk promosi sekedar untuk mengetahui saja tanpa memberitahu orang lain, berarti yang tahu hanya Anda. Jadi rahasia hanya bocor pada Anda. Skornya di atas yang D. Melihat dokumen tersebut khusus dokumen yang berkaitan dengan diri Anda, berarti rahasianya agak berkurang. Jadi Anda saja, Anda dipromosikan atau tidak. Yang lain tidak. Jadi rahasianya agak berkurang gitu ya. Yang tahu Anda sendiri dan rahasianya tidak cukup banyak yang Anda ketahui, gitu ya. Anda buka. Ya. Jadi jawaban yang benar apa? Milih C apa milih E? Yang C tidak membuka dokumen tersebut karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. Yang E menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer SDM tentang kesempatan Anda. Nah, ini yang paling bagus, yang pasti yang tidak membocorkan. Yang ini menanyakan langsung, ini juga tidak etis gitu ya. Oke.